Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Anak-anakku yang Abi cintai, alhamdulillah malam ini kita kembali belajar tentang adab. Sekarang sudah masuk ke bab 9, yaitu tentang adab berbeda pendapat. Halaman 51. Kalau yang namanya berbeda pendapat adalah sebuah hal yang lumrah atau wajar. Tiap-tiap kepala, bahkan yang namanya adik dan kakak, atau bahkan yang namanya lahirnya kembar. Kembar itu lahirnya sebenarnya barengan, cuma kadang hanya selisih waktu beberapa detik atau menit. Ya. Yang kembar aja di dalam kandungannya bareng itu bisa berbeda pendapat. Karena apa? Masing-masing kepala setiap orang isinya akan berbeda-beda, nggak akan sama. Bahkan dalam hal hobi misalnya, Pian dengan Dean adik kakak hobinya kadang beda. Pian misalnya senangnya bajunya warna oranye, Dean warna hitam. Nggak akan sama setiap orang, kecuali belinya disamakan sama mamahnya, ya, dibikin kembar bajunya sama, itu beda lagi. Tapi nanti bisa jadi mamah mah aku pengen warna ini, aku pengen gambar rumah, kata Dean aku mah pengen gambar sawah. Beda. Itu adik dan kakak. Pun demikian di dalam kita beragama juga terkadang ada perbedaan pendapat di kalangan para imam. Antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan Imam Hambali, dengan Imam Abu Hanifah, dengan imam-imam yang lainnya. Itu kadang berbeda pendapat. Ini adalah sebuah hal yang wajar. Karena bisa jadi mungkin ada seorang ulama, dia mendapatkan satu hadis, tapi ulama yang lainnya belum mendapatkan hadis tersebut. Maka dalam sebuah permasalahan keputusannya bisa berbeda. Nggak boleh ribut gitu. Berbeda pendapat ada adabnya, ada tata caranya bagaimana kita harus berbeda pendapat. Kalaulah berbeda pendapat itu dilandasi untuk sesuatu mencari kebenaran, itu biasanya akan mudah diselesaikan. Tapi kalau beda pendapat dilandasi oleh beda pendapatan, biasanya ini susah diselesaikan. Beda pendapat karena pendapatan. Ngerti nggak maksudnya? Berbeda pendapat untuk mendapatkan keuntungan. Itu biasanya masing-masing pengen merasa benar. Karena apa? Ada pendapatan yang akan dia dapat dari sebuah perbedaan pendapat. Ya. Baik, kita ulas. Yang pertama adalah harus ikhlas.
kalau kita berbeda pendapat atau beragama, tujuannya ketika kita diskusi atau ngobrol soal perbedaan, maka harus ikhlas yang pertama, yaitu untuk mencari sebuah kebenaran. Ada perbedaan pendapat yang memang dibolehkan, seperti Al-Imam Malik mengatakan bahwa mengusap wajah pada saat beres salam adalah disunnahkan. Ketika assalamualaikum, usap wajah, beres, selesai. Tapi oleh Imam Hanafi dikatakan sebuah hal yang tidak masuk akal, katanya, alias tidak ada landasannya. Bahkan Imam Hanafi mengatakan yang mengusap wajah pada saat selesai sholat adalah ahlul bid'ah. Akan tetapi di sini bukan saling menyalahkan, akan tetapi di sini bersaing di dalam hal mencari kebenaran. Lalu mana yang harus kita pegang? Habis salam mengusap atau tidak? Yang dikuatkan oleh para ulama dan yang Abi pegang pendapatnya adalah tidak mengusap wajah pada saat setelah salam. Ketika selesai assalamualaikum, assalamualaikum, tidak mengusap wajah. Jadi ketika berbeda pendapat tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Maka singkirkan hawa nafsu ketika berbeda pendapat dengan orang lain. Apalagi kalau ngobrolin masalah agama, setan banyak bermain di celah-celahnya. Kelak mungkin suatu hari kalian akan melihat orang-orang yang ketika diskusi di masjid untuk membahas agama, tapi malah pada ribut jadinya. Malah ada juga yang hampir garelut. Padahal kalau dipikir lagi, ini adalah masalah agama untuk mencari pahala. Nah, aku naon kudu dibarengi ribut bahkan sampai mau gelutnya. Kenapa? Karena setan bermain di antara orang-orang yang berbeda pendapat. Dirojokkan. Anggap aing pang benerna. Pokoknya aing kudu kekeh, kudu dituturkeun kumaha aing. Lamun teu pendapat aing moal ngiluan, bung jor we moal mantuan. Nah, sampai pada ke situ pendapatnya itu. Berbeda pendapat. Kita harus sadar bahwa tujuannya berbeda pendapat adalah mencari kebenaran, ikhlas semata hanya karena Allah. Yang kedua, mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini yang harus kalian jadikan pegangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maksudnya tentang masalah agama di sini dibahasnya, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya atau As-Sunnah. Arti dari As-Sunnah adalah diantaranya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya dan juga persetujuannya. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi, semua yang dilakukan oleh Nabi, dan ketika Nabi diam terhadap suatu masalah, maka ini disebut sebagai sunnah. Ada lagi hukum sunnah. Jadi beda definisinya. Kalau hukum sunnah adalah dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak
dosa alias rugi. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Nah, ingat selalu ayat ini ketika kita mendapatkan perbedaan pendapat. Kalau ada yang bilang, misalnya, kamu kok sholatna jarinan teu uyak-uyak kan? Ada lagi yang bilang, yang benar mah uyak-uyakan atau tidak uyak-uyakan. Maka tidak perlu ribut masalah ini. Bagaimana solusinya? Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, kita ikhlas kepada Allah mencari kebenaran. Ada enggak di dalam Al-Quran? Oh, enggak ada. Permasalahan utak-utakan jari, cari di dalam hadis-hadis Nabi, di dalam kitab-kitab sholat tentang bagaimana sholat Nabi. Lalu kita mendapatkan misalnya hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan jari telunjuknya kikiwan pada saat tasyahud. Ya sudah, kalau kita yakin dengan hadis itu, jalankan. Kalau suatu hari ada yang bilang, nih hadisnya lemah, kamu lihat penjelasannya para ulama, lihat lagi, cross check lagi, lihat lagi, pelajari lagi, sampai di mana titik kita yakin akan amalan yang kita lakukan. Jangan sampai masalah-masalah seperti ini dihiasi setan jadi ribut. Mane mah kunut, aing mah teu kunut, mung aing di imaman ku maneh. Ah, ieu teu bener. Naon si eta imamna, si eta mah teu kunut, entong. Kajian teuing gelut aing mah tibatan di imaman si eta. Wah, ini enggak benar. Pertama, kunut bukannya sebuah rukun di dalam sholat, bukan sebuah hal yang wajib di dalam sholat, maka tidak akan jadi pembatal sholat. Dilaksanakan atau tidak akan membatalkan sholat. Beda sama Al-Fatihah. Kita sudah belajar kan ya, dulu rukun-rukunnya diantaranya adalah Al-Fatihah. Kalau imamnya tidak membaca Al-Fatihah, begitu takbir Allahu Akbar langsung baca surat, maka ini sholatnya tidak sah. Boleh kita imam mana lamun teu maca Fatihah teu sah sholatna. Imamna keukeuh kajeun teh gelut jeung aing. Nah, ini juga enggak benar. Jadi gelut di masjid. Yang jelas bagaimana solusinya? Tinggalkan. Ya, apalagi Allah menjamin orang yang meninggalkan debat dengan jaminan akan mendirikan sebuah rumah di dalam surga. Jadi sebisa mungkin hindari perdebatan di dalam agama, terkecuali kita bisa dan mahir dan mengerti masalahnya. Kalau cuma sekedar ngedengekeun, belum tahu apa-apa, nggak perlu ribut-ributan. Yang perlu kita cari adalah kita pelajari masalah apa ini yang diperdebatkan. Kita lihat keyakinan kita bagaimana setelah kita menemukan, maka kita jalankan. Bukan untuk diperdebatkan. Susurian wae kunaon ieu. Yang ketiga, berprasangka baik kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tidak mencurigai niatnya, tidak mencemarkan nama baiknya, dan tidak mengumumkan kekurangan atau aib pribadinya. Nah, ini juga terkadang ada orang yang eleh ngomong, eleh di dalam ngadu pendapat, ngadu argumen, ujung-ujungnya malah mengungkapkan aib atau ngomongkeun orang yang berbeda pendapat dengan dia. Misalnya masalah kurban, mau dilaksanakannya di mana? Misalnya di tempat A atau B. Begitu jadinya pendapatnya di tempat B, maka yang pengen A langsung ngaromongkeun, naon teu balik eta nu nyimpangna oge, nu ngurusna kieu. Wah, segala macam.
Akhirnya apa? Jadi diungkapkan, dicemarkan nama baiknya atau hal-hal yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang lain. Jadi masalahnya nggak terselesaikan, malah ngagogoreng pribadinya. Yang keempat, menghindari perbedaan pendapat sebisa mungkin dengan cara mencari berbagai kemungkinan yang baik dari pendapat orang lain. Kalau masalahnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, misalnya bukan sebuah hal yang pokok, maka bisa dicari jalan tengah. Nah, misalnya kita mau rihlah, mau jalan-jalan, mau hiking ke Curug Sadim atau Cibareubeui. Anu satu misalnya, wah Curug Sadim, yang satu, wah Cibareubeui. Jangan sampai, pokoknya aing mah moal ngilu lamun teu ka Curug Sadim. Aing mah moal ngilu lamun teu ka Cibareubeui. Juk we. Atawa gelut heula jeung aing ngame beres nu mana. Nah, ieu teu balik nya. Bisa dicari kira-kira apa masalahnya. Oh, capek teuing. Kalau mun ka Cibareubeui mah jauh bi jalanna 2,5 jam. Lamun ka Curug Sadim mah pan deukeut. Bisa diambil. Alasanna Curug Sadim kunaon? Kan udah bi. Nah, berarti ka mana? Ka Kapulaga misalnya. Enggak usah perlu riributan. Ya. Selanjutnya, menghindari dari keserampangan dalam mengemukakan kesalahan orang lain, kecuali apabila telah direnungkan baik-baik dan telah ditelaah secara mendalam. Jadi dalam berbeda pendapat diusahakan sebisa mungkin ketika perbedaan sudah ada titik temunya tapi kita belum bisa menerima, jangan menyerang pribadinya. Terkecuali misalnya pemilihan ketua, misalnya ketua kelas, si A, si B. Si A kalah, si B sudah hampir menang. Banyak orang yang sepakat memilih si B. Lalu ada orang yang tahu, misalnya jangan si B. Kenapa alasannya jangan? Dia dulu tidak amanah. Ketika dikasih amanah untuk melaksanakan di organisasi ini nggak pernah datang. Akhirnya orang lain yang kerja. Ini alasan yang bisa diterima walaupun menyerang pribadinya. Paham nggak? Ya. Selanjutnya, berlapang dada ketika menerima kritik atau komentar orang lain. Nah, ini kadang-kadang sebuah hal yang lucu, apalagi kalau di media sosial, ya. Aing ngeritik batur tarik kenceng nulis, atau di forum-forum rapat dia kenceng beletak beletuk ngomong. Ketika dikritik nggak terima, pundung ngambek. Iya nangarana jalma pun dungan, ambekan. Kalau kita di organisasi atau di balai musyawarah atau di media sosial kita menulis kritik, berarti juga harus siap dikomentarin. Karena apa? Itu bersifat publik, bersifat umum. Jangan baperan, walaupun tidak ada standar yang jelas dari baperan. Naon coba standarnya baperan? Gak ada. Mudah terbawa perasaan. Karena apa? Baperan kadang terkait dengan mood. Kalau orang lagi kesal, lagi ngambek, bikin status, otomatis bakal baperan. Makanya biasakan kalian kalau lagi ngambek, kalau lagi pundung, jauhin HP. Jangan megang HP. Engkena nggak balas WA oke dari temen, sok jadi pipa sel. Misal, kian nge-WA kau, oh, kapan mau main teh? Oh, dijawab. Oke. Udah setengah jam. Kian nge-WA deui. Oh, iraha. Naon sian ai maneh? Engke atuh cek urang engke. Langsung telepon. Oh. Naon sih yan meni buru-buru kieu? Aya naon emang engke heula engke wah ngambek kok teh langsung.
Padahal ote lagi baper. Baperna kenapa? Ribut misalnya jeung abang habis pasea. Jadi ngambekna ka abang dilampiaskeunna ke kian. Makanya kalau lagi ngambek, kalau lagi pundung, lagi sedih, jangan pegang HP, jauhin. Da sok teu puguh. Atau kadang nulis status anu aneh-aneh. Tulis status Hari Anak Nasional. Seharusnya seorang bapak memberikan jajan kepada anaknya setiap hari. Tapi bapakku alasan karena tidak ada duit, maka 2 hari ini aku tidak dikasih jajan. Padahal ngasih jajan adalah sebuah kewajiban. Bapak macam apa seperti itu? Akhirnya begitu. Karena apa? Baper. Ya, lagi emosi, makanya jauhin. Sebisa mungkin kalau lagi sedih, tidak enak hati, jangan megang HP. Atau bikin status di WA. Dasar Ahsan, Dean, Kian, teman yang tidak fair. Ketika aku punya jajanan, aku masih suka ngebagi-bagiin. Iya mau boga duit jajan sorangan. Bikin status supaya terbaca oleh orang lain. Padahal aslinya mah bukannya lagi kesel ke teman. Karena apa? Minta jajan kasih mama 10.000 diberengan 2.000. Ketika ditanya aing maneh kunaon? Oh kesel aing. Ayang roti nu 4.000-an ngan dibere duit 2.000. Jadi wenyen status. Jadi nulisnya enggak. Kan aya bahasa naon sia? Tong loba ngomong sia aing keur karesel diteleg ku aing. Pan aya yang begitu ya? Apa? Ada, jangan. Jadi kalau kita lagi baper, lagi kesel, lagi sedih, jangan pegang HP. Bisi malah jadi masalah baru. Ya, paham? Ketika dikritik oleh orang lain, kita terima. Yang ketujuh, sedapat mungkin menghindar dari perdebatan masalah-masalah khilafiyah, yaitu masalah-masalah fikih yang telah diperselisihkan oleh para ulama terdahulu dan masalah-masalah yang dapat menimbulkan fitnah atau bencana. Nah, tadi udah diulas sedikit. Ada beberapa masalah agama yang memang masalah fikih khilafiyah atau perbedaan pendapat yang sudah masyhur di kalangan ulama. Ketika kita berbeda pendapat, misalnya bab kunut, ngutak-ngutak jari, jangan sampai ribut. Ngusap muka pada saat setelah salam, nggak usah perlu ribut. Karena apa? Itu sudah dibahas oleh para ulama. Ada yang sampai berjilid-jilid bersambung ngebahasnya. Mana subuh pakai kunut atau tidak? Ada yang milih pendapat kunut, ada yang memilih tidak. Nggak usah kita ngomong masalah sebenarnya mah ada anu bener mah anu kunut, anu jadi ngajawab bener mah anu teu kunut. Akhirnya naon? Bukannya kitab yang ribut, malah kita yang ribut. Padahal para ulama sudah membalas sudah menjawab semuanya. Tinggal kita menelaah, membaca mana yang harus kita yakini. Jadi jangan sampai ribut oleh hal-hal yang sifatnya seperti itu. Ya? Paham? Nggak usah perlu ribut. Yang terpenting kalau kita belajar agama, ketika ada orang, harusnya kamu begini kalau sholat atau kalau wudhu. Satu pertanyaannya, ada nggak dalilnya? Ada nih hadisnya dari Nabi. Baca, kita lihat, pelajari, kita cari bagaimana pemahaman para ulama soal hal ini. Ketika para ulama banyak yang menyetujui, lakukan. Dalam hal beragama itu satu, jangan ecek ejeng cenah. Jangan kata ustad, kata kiai, jangan kata abi. Jadi nggak boleh pakai bahasa, nah kata abi hei kamu teh begini, jangan. Abi bukan nabi, abi bukan rasul, abi bisa salah juga bisa benar. Bagaimana harusnya? Ketika ditanya kenapa kamu takbiratul ihramnya seperti ini, tangannya diangkat sejajar telinga, Rasulullah SAW menyampaikan harus seperti ini. Di mana bisa didapatkan? Ini ada kitabnya, kitab sifat sholat Nabi. Selesai, sudah, nggak usah ribut. Ingat ya,
Kalau beragama, jangan kata abi. Sekamari kata abi kieu ingat enggak? Jangan. Beragama haruslah bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Rasul. Itu kembalikan. Woi, kata kiai oke, kiai bisa benar bisa salah. Ustadz bisa benar bisa salah. Makanya tidak boleh fanatik terhadap kata ustadz. Ketika ribut berdebat disodorkan, nih hadisnya kamu baca. Oh, kata ustadz orang ke kamar kieu. Oh, cek si abi kieu. Bukan dalil, ini salah, perbedaan pendapat yang salah. Paham maksudnya? Ingat, dalam bab agama perbedaan pendapat itu harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kembali kepada guru, kembali kepada pendapat-pendapat pribadi-pribadi yang tidak maksum. Selanjutnya, yang terakhir, senantiasa menjaga etika berdebat dan senantiasa menghindari perselisihan dan pertengkaran. Nah, ingat tadi tujuan kita berdebat adalah mencari kebenaran. Tujuan kita berbeda pendapat adalah mencari kebenaran. Jangan sampai ditipu oleh setan, diakhiri dengan keributan. Apalagi berlanjut. Misalnya, pian grupna jeung Dapa jeung Kian lawan Oo, Ahsan jeung Abang. Diskusi bebeakan dalam hal masalah agama. Begitu nyambung, selesai, pulang, cerita lagi. Oh, tadi orang menang diskusi jeung si Abang, si Oo, jeung si Ahsan. Keok, teu bisa ngomong. Repeh. Padahal nggak begitu. Padahal bisa jadi mereka capek atau diem nahan modal hayang hitut. Ya. Iya. Bisa jadi atau kaselak abis minum. Jadi anu melag nggak bisa jawab. Nggak boleh bersambung di kemudian hari. Kalau sudah selesai di tempat, selesai. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Bagaimana solusinya? Tadi kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dan sekeras apapun berbeda pendapat akan kembali kepada pribadi masing-masing. Kita tidak bisa menghidayahi orang untuk ikut pendapat kita. Nabi Nuh tidak bisa mengajak anaknya masuk ke dalam surga. Firaun tidak juga bisa mengajak sesat kepada istrinya. Firaun sesat, istrinya bisa tetap bertakwa, beriman. Ya, jadi jangan maksa. Paham? Ini penting nih. Ingat, ada berbeda pendapat ini penting. Sebab apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berbeda pendapat. Jadi jangan sampai ribut. Yang bikin ribut mah biasanya beda pendapatan. Jadi bisa bikin ribut. Misalnya di nuhajatan, sarua capekna, sarua sibukna, yang satu diberi 50, satu diberi 100, satu lagi tidak kebagian, pasti ribut. Udah beda pendapatan. Oh, aing sarua capekna, aing sarua gawena. Tapi gajina teh sarua. Nah, ini. Ya? Paham? Ya. Nah, apalagi sesama teman, jaga persatuan, jaga ukhuwah. Hari ini Abi kembali katakan, sampaikan, yang mahal di zaman ini apa? Persaudaraan. Nyawa begitu murah, teman jeung teman bisa ribut saling membunuh, kampung dengan kampung bisa ribut saling tawuran, komunitas anak motor dengan komunitas anak motor bisa saling serang. Karena apa? Kita kurang persaudaraan. Kalian yang sama-sama belajar di sini sama-sama ngaji harus mengutamakan persaudaraan. Harus belajar saling mengalah. Ketika kita menyampaikan, teman kita merekedewang, si Dapa mah teu ngarti-ngarti, keun wae, udah selesai. Cukup. Dapa, kamu paham enggak? Aku teh begini-begini. Enggak, nya geus. Hayu we ulin deui. Kitu aja udah selesai. Enggak ada yang perlu diributin. Enggak bisa. Yeuh, Dapa dengekeun. Kamu teh harusnya begini-begini. Cek Dapa teh, heuh da teu ngarti, oh. Angger hese bagaimana bisa dipaksakan? Datang si Pian, oh Dapa, kamu teh kudu mah ngarti. Begitu ditanya, ku Dapa naon gerapian? Teuing. Jadi orang nu teu ngarti, ngilu-ngilu ngarti padahal teu ngarti. Jadi lebih kacau nya. Ya, jaga persaudaraan, jangan sampai ada keributan. Sesama kalian adalah bersaudara.
Ingat pesan Nabi, kita tidak akan pernah kesusahan selama kita memiliki banyak saudara. Kita mungkin punya saudara pejabat jauh rumahna, dan kalau tengah malam mules nyeri beuteung modal wae mah tetangga yang dipanggil. Ketok, "Assalamualaikum pian, pian punya obat enggak? Obat apa?" Mencret. Pan pian kamari mencret, masih aya enggak obatna? Ada. Kasih, kan? Ya, paham ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka